Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vina dengan NPM 202121017 dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi. Nah, video kali ini insya Allah saya akan membahas salah satu novel, yaitu novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli untuk memenuhi tugas mata kuliah membaca sastra. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan atau menceritakan kembali novel karya Marah Rusli ini yang berjudul Siti Nurbaya, tentunya teman-teman juga sudah ada yang beres untuk membaca novel Siti Nurbaya ini. Mari kita bersama-sama untuk mencoba mengapresiasi tentunya dan juga memberikan menceritakan kembali kepada teman-teman semuanya. Mohon maaf sebelumnya bila ada kekurangan ataupun kesalahan kata. Nah, di video kali ini mungkin saya akan lebih menjurus pada novel Balai Pustaka. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa novel Siti Nurbaya ini merupakan novel yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1920-an, termasuk novel Balai Pustaka. Novel yang bertema perjuangan antara kaum kuno dan kaum muda, teman-teman, yaitu dengan tema kasih tak sampai. Dalam tema tersebut pun bisa kita pahami ya, kasih tak sampai itu seperti apa. Nah, Siti Nurbaya ini gaya bahasa yang digunakan dan juga gaya penulisannya masih menggunakan ejaan zaman dulu, sehingga memang cukup sulit untuk memahami makna yang terkandung di dalam novel ini. Oke, baik teman-teman. Selain itu, dalam novel Siti Nurbaya ini terdapat beberapa pantun dan peribahasa. Nah, dikarenakan banyak sekali pantun dan peribahasa yang terdapat pada novel ini, silakan teman-teman yang sudah membaca novel Siti Nurbaya agar bisa memberikan pendapat di kolom komentar. Nah, namun sebelumnya saya akan memberitahukan kepada teman-teman, barangkali teman-teman belum tahu kiranya pantun dan peribahasa yang ada di dalam novel ini itu apa saja. Oke, baik, saya akan memberitahukan pada halaman 56 terdapat pantun pada novel Siti Nurbaya. Salah satunya adalah, jika ada sumur di ladang tentu boleh menumpang mandi, jika ada umurku panjang tentu boleh bertemu lagi. Nah, pantun itu sudah tidak asing lagi ya, terdengar di telinga teman-teman semuanya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan pantun tersebut pada suatu public speaking ataupun ketika berpidato ataupun mengakhiri suatu pembicaraan, seringkali terdengar oleh teman-teman semuanya. Nah, ternyata pantun itu sudah ada dalam novel Siti Nurbaya. Selain itu pada halaman 47 yaitu, pulau pandang jauh di tengah, di balik pulau angsa dua, hancur badanku di kandung tanah, cahaya matamu ku ingat jua. Nah, dari beberapa pantun yang terdapat pada novel ini tentu memberikan suatu kisah dari Siti Nurbaya tersendiri, teman-teman. Bagaimana kasih tak sampai mungkin ya yang dirasakan oleh Siti Nurbaya dengan Samsul Bahri. Halaman 253 ini terdapat peribahasa, berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Kemudian pada halaman 271, seperti kucing mempermainkan tikus. Dan masih banyak lagi teman-teman yang terdapat pada novel ini. Ada beberapa pantun dan peribahasa yang mungkin pada masa ini sering saya dengar ya, contohnya seperti tadi. Kemudian pantun dan peribahasa tersebut sangat memberikan dampak yang sangat besar gitu kepada teman-teman semuanya, sehingga dapat tersebar luas dengan begitu mudah seperti itu. Nah, berarti teman-teman semuanya juga saya rasa sudah mengetahui ya kisah cinta Siti Nurbaya. Hanya saja pembaca mungkin sedikit terganggu dengan tutur katanya yang mungkin agak sulit untuk dimaknai seperti itu. Tapi mungkin bagi teman-teman yang sudah paham, insya Allah bisa memaknainya dengan baik. Nah, dikarenakan kita akan membahas sedikit mungkin secara singkat bagaimana kisah pada novel Siti Nurbaya ini. Baik teman-teman,
Novel ini berkisah tentang cinta antara Siti Nurbaya dengan kekasihnya yaitu Samsul Bahri. Siti Nurbaya adalah anak dari bangsawan Baginda Sulaiman dan Samsul Bahri merupakan anak pembesar bernama Sultan Mahmud Syah. Nah, pengakuan cinta mereka baru muncul saat Samsul Bahri hendak pergi ke Batavia. Nah, adapun untuk tokoh lainnya yaitu bernama Datuk Maringgi. Ia seorang yang sangat terpandang di desanya dan ia pun menyimpan rasa dengki atas keberhasilan ayah Siti Nurbaya. Nah, kemudian ia berbuat jahat dan menjatuhkan usaha Baginda Sulaiman dan membuatnya bangkrut dan tidak berdaya, teman-teman. Oke, baik. Dengan maksud yang licik itu, Datuk Maringgi pun meminjamkan uangnya pada Baginda Sulaiman. Nah, berkat peminjaman uang dari Datuk Maringgi tersebut, usaha dagang Baginda maju pesat. Namun sayang teman-teman, rupanya Datuk Maringgi menjadi iri hati melihat kemajuan dagang yang dicapai oleh Baginda Sulaiman ini. Mengapa? Maka dari itu, dengan seluruh orang suruhannya, yaitu pendekar 5, pendekar 4, serta pendekar 3, serta yang lainnya, Datuk Maringgi memerintahkan untuk membakar toko Baginda Sulaiman. Ya mungkin dengan keiri dengkiannya karena sudah sukses seperti itu ya teman-teman. Dan toko Baginda pun habis terbakar. Akibatnya Baginda Sulaiman jatuh bangkrut dan sekaligus dengan hutang yang menumpuk pada Datuk Maringgi. Di tengah-tengah musibah tersebut tentunya Datuk Maringgi menagih hutang kepadanya. Jelas tentu Baginda Sulaiman tidak mampu untuk membayarnya. Oke. Nah, singkat cerita teman-teman, hal ini memang sengaja dilakukan oleh Datuk Maringgi. Sudah tahu ya, mungkin karena iri dengki tadi. Kemudian ia tahu bahwa Baginda Sulaiman tidak akan mampu untuk membayarnya karena sudah habis terbakar. Dengan alasan hutang tersebut, Datuk Maringgi tentunya memberikan atau memanfaatkan kesempatan, langsung menawarkan kepada Baginda itu bagaimana kalau misalnya Siti Nurbaya, putri Baginda Sulaiman, dijadikan istri dari Datuk Maringgi. Nah, ini teman-teman yang dinamakan dengan perjodohan tentunya ya. Kalau tawaran Datuk Maringgi ini diterima, maka hutangnya akan lunas. Dengan terpaksa dan berat hati, akhirnya Siti Nurbaya diserahkan untuk menjadi istri dari Datuk Maringgi. Teman-teman, mungkin cerita Siti Nurbaya ini sudah tidak asing lagi ya dengan cerita perjodohan antara Siti Nurbaya untuk membayar hutang ayahnya, seperti itu. Nah, waktu Samsul Bahri, kekasih Siti Nurbaya itu sedang menuntut ilmu di Jakarta tentunya. Namun begitu, Samsul Bahri tahu bahwa kekasihnya akan diperistri oleh orang lain. Hal tersebut ia ketahui dari surat yang dikirim oleh Siti Nurbaya kepadanya. Nah, masih menggunakan surat tentunya, dan ia pun sudah pasti sangat terpukul oleh kenyataan itu. Cintanya yang menggebu-gebu kepada Siti Nurbaya telah kandas sudah. Nah, begitupun teman-teman dengan Siti Nurbaya sendiri. Hatinya pun begitu hancur tentunya. Kasihnya yang begitu sangat dicintai pada Samsul Bahri telah kandas dan sudah akibat petaka yang menimpa keluarganya. Nah, teman-teman, tidak lama kemudian ayah dari Siti Nurbaya pun jatuh sakit karena derita yang menimpanya yaitu sangat beruntun, sangat banyak. Nah, kebetulan Samsul Bahri sedang berlibur dan sehingga ia pun punya waktu untuk mengunjungi keluarganya. Di samping kepulangannya ke kampung pada waktu liburan, karena merindunya pada keluarga, sebenarnya ia hanya ingin bertemu dengan Siti Nurbaya yang sangat ia rindukan. Apalagi mungkin ya, apalagi ketika tahu Siti Nurbaya akan diperistri oleh orang lain. Ketika Samsul Bahri dan Siti Nurbaya sedang duduk di bawah pohon, tiba-tiba muncul Datuk Maringgi di depan mereka. Datuk Maringgi begitu marah melihat mereka berdua yang sedang duduk berdua bersendak gurau itu, sehingga Datuk Maringgi berusaha untuk menganiaya Siti Nurbaya. Samsul Bahri pun tidak mau membiarkan kekasihnya dianiaya seperti itu. Maka dari itu, Datuk Maringgi dipukul hingga terjebak ke tanah. Nah, karena saking kagetnya dan saking takutnya, Siti Nurbaya pun berteriak keras hingga terdengar oleh ayahnya di rumah yang sedang sakit parah tadi. Mendengar teriakan ayahnya itu yang sangat
dicintainya, ia berusaha bangun, namun karena ia tidak kuat, ayah Siti Nurbaya pun kemudian jatuh di lantai. Nah, pada saat itu rupanya itu membuat nyawa Baginda Sulaiman langsung melayang, tentunya sudah meninggal ya. Karena kejadian itu Siti Nurbaya oleh Datuk Maringgi diusir karena dianggap telah mencoreng nama baik keluarganya dan adat istiadat. Teman-teman, mungkin Siti Nurbaya pun akan kembali ke kampungnya tinggal bersama bibinya. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian sewaktu tiba di rumah, setelah berhasil ketemu dengan ayahnya, Samsul Bahri pun meninggal dunia. Namun sebelum meninggal, ia minta kepada orang tuanya agar nanti dikuburkan di Gunung Padang dekat kekasihnya Siti Nurbaya. Jadi Samsul Bahri pada intinya, singkat ceritanya, ingin dikuburkan di dekat makam kekasihnya yaitu Siti Nurbaya. Kasih tak sampai sangat jelas diceritakan dalam novel ini. Sehingga permintaan itu dikabulkan oleh ayahnya. Dan ia dikuburkan di Gunung Padang dekat dengan kuburan Siti Nurbaya. Dan disitulah kedua kekasih itu bertemu terakhir dan bersama untuk selama-lamanya. Dan sang ayah pun terkejut dan berduka, ikut meninggal dunia keesokan harinya. Itulah teman-teman, secara singkatnya saya menceritakan kembali tentang novel Siti Nurbaya. Nah, amanat yang dapat kita ambil pada novel ini tentunya jadilah orang tua itu lebih bijaksana dalam memutuskan sesuatu persoalan. Jangan sampai memutuskan suatu persoalan itu hanya untuk menutupi rasa malu atau hanya memenuhi hutang dari ayahnya saja seperti Siti Nurbaya tadi. Pada akhirnya karena akan mengakibatkan penyesalan yang tak terhingga. Akhir dari segala kehidupan itu adalah mati. Tetapi mati jangan dijadikan sebagai persoalan hidup. Sekian dari saya, mudah-mudahan teman-teman bisa lebih memahami dan juga dapat mengapresiasi novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli ini. Sekian dari saya, tunggu untuk video selanjutnya karena insya Allah video ini akan tayang setiap 1 minggu 1 kali. Stay tune, semoga teman-teman dapat jatuh cinta dengan sastra sehingga mampu untuk membaca karya sastra. Membaca sastra mudah-mudahan menjadi suatu hobi yang menyenangkan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.